يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Nabi kita SAW ketika beliau sudah berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan, ada hal-hal yang beliau lakukan. Ya, karena Nabi SAW idza dakhalal asyrul awakhir ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau sudah berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka yang beliau lakukan, beliau hidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan itu dengan ibadah. Dan tidak hanya itu saja, beliau membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Dan ini menunjukkan sebuah kiasan di mana Nabi SAW menjauhkan istri-istrinya. Ya, tidak mendatangi istri-istrinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena fokus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang dimaksud dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, ya tidak mesti seluruh malam itu kita hidupkan. Bahkan para ulama mengatakan walaupun hanya sesaat saja, seorang itu sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka lihatlah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sekelompok para ulama, ya para ulama salaf Madinah, dinukil dari Ibnu Abbas, disebutkan anna ihya'ha yahsulu bi an yusalli al-isya' fi jama'ati wa ya'zimu ala an yusalli as-subha fi jama'atin. Menghidupkan Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah juga. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Muwatta, Ibnu Musayyib mengatakan man syahida Lailatul Qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa saja yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi orang yang hanya menghidupkan ya sholat berjamaah, yaitu sholat isya dan sholat subuh berjamaah, seorang itu sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bahkan perkataan Imam Syafi'i ini dan imam-imam yang lainnya melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, ini sama halnya dengan menghidupkan sholat malam. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita SAW, di mana Nabi SAW mengatakan man syahida al-isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin. Barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti melaksanakan sholat separuh malam. Wa man shallal isya wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti melaksanakan sholat semalam suntuk. Nah, ini menunjukkan seorang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar hanya sebatas melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, hanya saja kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menghidupkan sepanjang malam dengan orang yang menghidupkan sesaat tentunya berbeda. Dan kita berharap bisa memaksimalkan malam-malam itu dengan ibadah. Ya, walaupun tidak terbatas hanya melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, tapi amalan-amalan yang lainnya. Karena kita berharap
ketika kita melaksanakan ibadah di malam tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Lailatul Qadar yang nilai ibadah tatkala kita melaksanakan di malam tersebut ini sama dengan 1000 bulan. Tentunya kita ingin lebih memaksimalkan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Ibadah apa saja yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar tersebut? Di antaranya adalah melaksanakan sholat malam. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi SAW riwayat Bukhari, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang dahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah yang utama, itu melaksanakan sholat malam di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, makna yang lain yang dimaksud dengan qoma artinya tidak tidur. Dia habiskan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sholat malam, maka seluruh amalan soleh yang dilakukan di malam tersebut, maka ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ganjarannya seperti melaksanakan ibadah selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Ya, di antara amalan yang lain yang bisa kita lakukan di malam tersebut adalah dengan menghabiskan bacaan-bacaan Al-Quran kita, mengkhatamkan bacaan-bacaan Al-Quran kita, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di malam tersebut, yang nilai sedekah di malam tersebut berbeda sedekah yang dikeluarkan pada saat siang harinya, karena para ulama menyebutkan bahwasanya ya, hari-hari yang utama di bulan Ramadan itu di malamnya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, sekiranya kita ingin berinfak, bersedekah, maka fokuslah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu tepatnya di malam hari, dan berharap tatkala kita berinfak, tatkala kita bersedekah, malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang nilai sedekah kita sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nah, demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kesehatan, keistiqomahan, sehingga kita bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah perjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.